Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri 18 Oku, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 18 Oku, yang saya hormati Dewan Guru beserta KPU SMP Negeri 18 Oku. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberi kesehatan serta diberi kesempatan untuk hadir di ruangan guru SMP Negeri 18 Oku ini dalam rangka penimbasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 18 Oku yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Raihan SPD, Pak Bambang Ari Wahyudi RMPD, dan Ibu Esti Fitri SSI. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman dan akan mendapatkan syafaatnya di dalam akhirat. Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada penimbasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 18 Oku, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Oku, yang ketiga yaitu doa. Selanjutnya yaitu acara yang keempat yaitu ice breaking, kelima pemaparan materi, 6 tanya jawab, dan 7 yaitu berikut. Dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 18 Oku kepada yang mewakili Ibu Iko Notialika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah bisa hadir di penimbasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 18 Oku. Saya mewakili dari Kepala SMP Negeri 18 Oku, Ibu Lilis Kapahan, yang hari ini tidak bisa hadir karena ada pelatihan di Jogja. Juga untuk rekan-rekan semua, penimbasan pembelajaran mendalam yang sudah kita ikuti atau teman-teman kita ikuti itu Ibu Royhan SPD, Pak Bambang Ari Wahyudi MPD, dan Ibu Rizky SSI yang kemarin selama 5 hari itu sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di SMP 13 Oku. Jadi untuk rekan-rekan semua, pentingnya penimbasan ini dilakukan karena tidak semua kita itu mengikuti pelatihan. Jadi hanya yang mewakili mata pelajaran informatika, matematika, dan bahasa Indonesia saja yang mengikuti pelatihan ini. Nah, jadi penimbasan ini gunanya seperti apa? Biar kita sama-sama tahu apa yang sudah teman-teman kita lakukan atau pelajari pada saat penimbasan, pada saat pelatihan pelajaran mendalam di SMP 13 Oku selama 5 hari kemarin. Jadi semoga dengan adanya kegiatan penimbasan ini, kita selaku guru mapel di SMP Negeri 18 Oku agar bisa melakukan atau mengikuti apa itu pembelajaran mendalam dengan kurikulum lama, yaitu kurikulum nasional namanya. Tapi pendekatannya saja kita yang berbeda sekarang ini, itu pembelajaran mendalam. Jadi untuk hari ini kami persilakan untuk rekan kami 3 orang ini, Ibu Royhan, Pak Bambang, dan Bu Rizky, untuk silakan melakukan penimbasan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan, kita laksanakan di pembelajaran kita hari-hari akan datang dengan pendekatan mendalam ini. Baiklah, kita mulai saja. Saya mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, penimbasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri
18.20 kita mulai. Demikianlah kata sambutan dari saya yang mewakili kepala sekolah. Saya ucapkan selamat mengikuti, silakan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Oku yang diwakili oleh Wakil Guru oleh Ibu Jalita yang sekaligus membuka acara penyebaran pembelajaran mendalam di SMP Negeri 18 Oku. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu Chandra SPD kepada Bapak Ibu Chandra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru sekalian, kita sedang berdoa mudah-mudahan adik sudah masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari syaikhina al-bid'ain al-mayyu'atin wa al-mu'minin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa bisahlana sudurana wa yassir lana umurana wa liwatan lana muslimin ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana bagi kami segenap Dewan Guru SMP Negeri 18 Oku di kegiatan penuntasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 18 Oku pada hari ini. Semoga kiranya Engkau berikan kecerahan kepada kami Allah agar senantiasa dapat mengikuti penuntasan pembelajaran mendalam ini dengan baik ya Allah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kami akan dapat memahaminya, kemudian kami dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan pada akhirnya ya Allah, ilmu yang kami dapatkan senantiasa kami terapkan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar dari SMP Negeri 18 Oku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka kita akan masuk dalam acara inti, yaitu pembahasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 18 Oku. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pembelajaran mendalam pada siang hari ini, marilah kita awali acara pembahasan ini dengan melaksanakan ice breaking bersama. Kepada Bapak Ibu Guru, kami persilakan untuk berdiri untuk mengikuti ice breaking bersama.
Dengan usainya es briefing kita tadi, maka selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti pemaparan pengemasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Ibu Raihan SPD. Kepada Ibu Raihan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, bagaimana, sudah semangat tadi, sudah SPK kan? Tentunya semangat dalam mendengarkan materi dari kami. Materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, pola pikir bertumbuh PPB. Yang kedua yaitu konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga itu asesmen, dan yang terakhir itu inquiry kolaboratif. Ya, mungkin sampai jam 1 lah selesai materi ini. Gimana Bapak Ibu? Ya. Oke, materi yang pertama yaitu tentang pola pikir bertumbuh atau PPB. Ada 2 materi yang akan kita paparkan di sini, yaitu tentang konsep PPB dan PPT versus PPB. Apa itu? Kita akan simak selanjutnya. Oke. Konsep PPB. PPB, pola pikir adalah segalanya. Ya, pola pikir bertumbuh tadi. Sebelumnya kami menyampaikan materi di sini, bukan kami mau menggurui Bapak Ibu di sini. Mungkin sudah pernah ada yang mendapatkan materi yang seperti ini dan mungkin juga sudah paham. Jadi kita di sini untuk sama-sama belajar, ya, belajar bertumbuh. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pola pikir bertumbuh, yaitu PPB. PPB, pola pikir itu adalah segalanya. Ya, menurut PPB pola pikir itu adalah segalanya. Adapun tahapannya mulai dari pola pikir, kemudian ada tindakan. Dari tindakan tersebut ada hasilnya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang kita peroleh. Jadi apa yang kita perbuat itulah hasil yang akan kita dapat. Pola pikir itu lebih penting dari keterampilan. Ada piramidanya. Pola pikir paling dasar, kemudian keterampilan, baru alat. Pola pikir sendiri itu mindset. Ya, mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat tool set. Pola pikir merupakan cara kita melihat dan bagaimana cara kita berpikir. Berperan untuk memperluas cara seseorang itu dalam melihat dan berpikir. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa manusia berbeda-beda? Itu PPT versus PPB. Apa itu PPT? Kalau PPB tadi kan pola pikir bertumbuh. Kalau PPT itu pola pikir tetap. Kira-kira mana yang bagus? Apakah PPT atau PPB? Iya, bertumbuh. Kenapa PPB itu penting? Ya, kita lihat di sini. Ini gambar apa? Oke, Bu. Ada macam-macam manusia itu pikirannya berbeda. Ya, satu kepala belum tentu sama dengan kita. Ya, pola pikir atau mindset adalah keyakinan yang akan menentukan cara seseorang dalam melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Ini jenis-jenis pola pikir tadi ya, Ibu. Growth mindset. Ini tadi yang mana ini? Pola pikir tertumbuh atau pola pikir tetap?
Ya, ini PPB. Sedangkan ini PPT atau fixed mindset. Kenapa PPB itu? PPB itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu dapat dikembangkan. Dikembangkan dengan cara apa? Dengan cara belajar dan berusaha. Sedangkan untuk pola pikir tetap atau PPT tadi, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Artinya dalam artian pasrah, ya, menerima kenyataan. Iya, tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, mau seperti itu loh. Tidak mau bertumbuh, tidak mau berubah. Oke, selanjutnya bukan. Nah, pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Ada berapa komponen di sini? Ada 5 komponen. Pola pikir tetap challenge, ya. Challenge itu artinya apa? Ada guru bahasa Inggris? Tantangan. Kalau dia PPT tadi, dia akan menghindar ketika mendapatkan tantangan, ya. Kemudian kalau PPB, dia menerima, dia coba dulu. Entah itu hasilnya bagaimana, yang penting mau dicoba. Sedangkan untuk obstacle di sini rintangan, ya. Ketika dia mendapatkan rintangan atau hambatan untuk mencapai tujuannya, yang PPT tadi dia akan menyerah, ya, sudahlah, ya, tidak akan mau melanjutkan lagi. Kalau dia PPB, dia akan bertahan. Bagaimana caranya? Tujuannya harus tercapai. Kemudian untuk import di sini artinya usaha. Kalau dia PPT, mubazir, ya. Tapi kalau PPB itu merupakan peluang, ya, atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kritik itu merupakan kritikan, ya. Kalau PPT dia merupakan kritikan itu serangan. Tapi kalau PPB informasi, sebagai informasi biar lebih baik lagi. Kemudian untuk success others itu kesuksesan yang lain. Kalau PPT dia merupakan ancaman, kalau PPB dia merupakan inspirasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, bertumbuh. Suara PPT dan suara PPB. Yang pertama itu kalau PPT, kalau saya gagal berarti saya itu tidak mampu. Berarti kami bisa, ya. Aku tidak bakalan bisa. Buat apa? Iya, pasrah, ya. Buat apa aku melakukan itu? Karena aku tidak bisa. Nah, sedangkan kalau PPB tadi, kalau saya gagal, berarti aku tak cukup lagi, ya. Aku mau berusaha lagi, biar apa? Tujuan yang tadi tercapai. Kemudian selanjutnya saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Jadi yang karena pikirannya tadi saya gagal tidak mampu, jadi pada saat dia menerima tugas yang belum pernah dikerjakan, dia akan berpikir, oh salah, kakek gagal pula, ya. Jadi kalau PPB dia menerima pekerjaan itu, impak dulu, dicoba dulu, manapun hasilnya, yang penting dia sudah berusaha. Kemudian kami sini langsung, ya, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Ya, berarti dia di sini kecerdasan dan kemampuan itu yang memiliki peran penting dalam hidupnya. Sedangkan kalau PPB, belajar dan berusaha adalah faktor kunci. Percuma kalau misalkan dia ada keterampilan, ada kemampuan, ada kecerdasan, tapi tidak diasah tidak terus belajar, tidak terus berusaha, ya. Jadi percuma. Makanya kita perlu yang namanya PPB. Lanjut.
Nah, di dalam untuk menumbuhkan PPB itu, ya, untuk menemukan PPB pola pikir bertumbuh tadi, tentu adanya peran penting dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya kita sendiri, ya. Itu gunanya yang namanya sosialisasi, ya. Perlu sekali peran-peran dari berbagai pihak untuk menumbuhkan PPB tersebut. Tidak bisa cuma kita seorang. Kita perlu juga peran antara guru, ya, sama guru perlu, guru dengan murid perlu, ya, guru dengan orang tua itu juga perlu, ya. Jadi kita tidak bisa dengan kolega juga perlu, ya, yang di lingkungan sekitar sekolah, seperti penjaga sekolah atau siapa nanti yang akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita praktekkan nanti, ya. Selanjutnya. Oke, materi selanjutnya tentang konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam yang akan saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pembahasan pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh Ibu Waihan SPD, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Esti SSI. Kepada Ibu Esti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sini akan menyambung penjelasan dari Ibu Waihan tadi. Di sini selanjutnya kita akan membahas konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Konsep pembelajaran mendalam, latar belakang dari konsep pembelajaran mendalam yaitu satu, perubahan masa depan sulit diprediksi, karena kita tidak tahu masa kedepannya bagaimana. Kedua, permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, kemampuan berpikir, tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan. Nah, di sini permasalahan mutu pendidikan. Kita sudah mengetahui ya, permasalahan mutu pendidikan kita ini selalu berubah-ubah, tidak tetap. Setiap tahun, setiap ini pasti ganti mutu pendidikan. Terus bonus demografi 2035 dan visi Indonesia di 2045. Terus kompetensi masa depan. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Ini satu, keterlibatan. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Jadi guru itu sebagai subjek dan siswa itu sebagai subjek. Terus berkesadaran, guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi guru itu berperan membangun kesadaran siswa. Terus memuliakan, guru dan peserta didik saling lebih menghargai dan menghormati potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi guru dan murid itu memiliki keterlibatan, saling memuliakan satu sama lain. Terus mengembangkan budaya belajar, guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran pengalaman belajar. Jadi pengalaman budaya belajar, pengembangan budaya belajar ini lebih ke guru lebih menginginkan siswa, lebih kreativitas siswa, lebih memfokus di kreativitas siswa sebab setiap siswa itu beda-beda. Terus memanfaatkan teknologi digital. Nah, memanfaatkan teknologi digital, guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Jadi pemanfaatan digital ini, teknologi digital ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu dengan memakai media pembelajaran. Terus interdisiplin ilmu pengetahuan, guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Kita beralih di definisi pembelajaran mendalam. Pendekatan yang memuliakan dengan menekankan
pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati dan olah raga secara holistik dan terpadu. Memuliakan dalam pembelajaran mendalam semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai kemanusiaan. Di pembelajaran mendalam ada 3 hal, yaitu berkesadaran, bermakna dan gembirakan. Nah, dari 3 ini ada 4 lagi yang bisa kita olah di situ, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga untuk mewujudkan 8 profil lulusan atau 8 dimensi. Kita ke olah pikir. Olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa dan memecahkan masalah. Terus ke olah hati. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti dan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Terus olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, empati dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Terus yang terakhir, olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik. Ya, seperti yang kita ketahui, olahraga memang ada pelajaran olahraga, memang sangat penting di pembelajaran. Di sini ada kerangka kerja. Dimensi profil lulusan yaitu ada 8, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, kreativitas. Keempat, penalaran kritis. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan ke-8 yaitu komunikasi. Dari dimensi 8 dimensi profil lulusan kita ke prinsip pembelajaran. Di sini prinsip pembelajaran ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Dari prinsip pembelajaran kita ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Setelah dari pengalaman belajar kita ke kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran yaitu ada beberapa kerangka pembelajaran, yaitu pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Di sini sudah saya sebutkan tadi ada 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 kewargaan, 3 kreativitas, 4 penalaran kritis, 5 kolaborasi, 6 kemandirian dan 7 kesehatan. Terus yang terakhir yaitu komunikasi. Jadi selanjutnya kita ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar yaitu ada 3 pengalaman belajar, yaitu memahami. Memahami adalah tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dan dari berbagai sumber pengetahuan. Di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif serta nilai dan karakteristik. Terus mengaplikasi. Pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara konstekstual yang diperoleh dalam pendalaman pengetahuan. Terus terakhir kita ke merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan melibatkan regulasi diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara mandiri. Refleksi ini semuanya telah mengetahui, yaitu cara kita merencanakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap anak, bagaimana ke depannya penilaian, seperti yang kita lakukan di kelas. Maka ini latihan, tulis bisa kita lakukan di kelas. Kerangka pembelajaran itu ada 4 kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital.
Di sini ada 3 peran guru dalam pembelajaran mendalam, yaitu 1. Aktivator. Guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Terus, kolaborator. Guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, profesi, dan judika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan berbagai pengalaman nyata dalam pembelajaran mendalam. Kolaborator ini sebagai kolaborasi guru antara murid dengan orang tua ataupun dengan kemitraan lain, yaitu dengan puskesmas. Nah, itu kolaborasi antara guru. Terus, mengembangkan budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Terus, implementasi pembelajaran mendalam, perencanaan, refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi, sumber daya, dan mitra belajar. Perencanaan, sering kita pasti sejak masuk kelas kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Seperti guru ini membuat materi dulu, menyiapkan RPP dulu, itu perencanaan. Terus pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran BBM melalui pengalaman belajar 3M. Terus asesmen, tidak hanya fokus pada teori tapi juga pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata. Terus kita ke perencanaan pembelajaran mendalam. 1. Identifikasi. 2. Desain pembelajaran. 3. Asesmen pengalaman belajar. Oke, ini diidentifikasi. Nah, ini cara membuat RPP. Jadi kita tentu identifikasi dulu dimensi, dia harus masuk dimensi profil lulusan. Ya, 8 profil lulusan tadi harus masuk di RPP yang kita buat. Terus desain pembelajaran. Nah, di sini kita tentukan dulu tujuan pembelajaran, praktek pedagogisnya bagaimana yang akan kita laksanakan. Terus kemitraan dengan siapa yang akan kita lakukan. Dan selanjutnya lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang bagaimana yang kita masukkan di RPP. Terus pemanfaat digital yang seperti apa yang akan kita pakai. Terus selanjutnya di pengalaman belajar. Di kegiatan ini kita harus memasukkan di situ harus ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi tiga ini tidak boleh tinggal dari RPP yang kita buat. Terus asesmen belajar. Penutup asesmen belajar, tuliskan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal. Nah, teknik dan instrumen penilaian yang kita buat bagaimana, atau apakah memakai LKPD atau memakai langsung latihan atau kerja kelompok. Lanjut. Oke, silakan diteruskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian tadi pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Esti yang membahas tentang profil lulusan dan mendalam. Selanjutnya yaitu akan memasuki asesmen pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Ariwahyu MPD. Kepada Bapak Bambang kami persilakan. Dan Ibu Roy yang akan maju lebih dahulu yaitu Ibu Royhan Sisidi. Pada Ibu Royhan kami persilakan. Oke, terima kasih buat kami.
Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu asesmen pembelajaran mendalam. Ya, asesmen itu artinya penilaian. Penilaian atau asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar dari murid. Ya, yang selama ini kita lakukan. Kita menilai siswa, bagaimana siswa itu. Asesmen itu dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Jadi kita sesuaikan dulu dengan tujuan belajar kita apa. Nah, baru kita rancang asesmennya bagaimana dengan menggunakan beberapa teknik. Adapun prinsip asesmen yaitu ada 3. Prinsip yang pertama berkeadilan. Berkeadilan di sini pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Artinya kita melakukan penilaian secara adil, real, ya, tidak boleh berdasarkan subjektif, harus objektif. Nah, kemudian ya ini masuk yang ke prinsip ketiga yaitu kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada informasi faktual atau atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik kita bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar tentunya. Oke, asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu terdiri dari 2, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu mulai dari asesmen as learning. Asesmen as learning itu tapi penilaian sebagai pembelajaran. Apa saja asesmen untuk merefleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya apa? Misalnya jurnal reflektif, self assessment penilaian diri, kemudian peer assessment penilaian tingkat sejawat, kemudian checklist kemajuan belajar, kita checklist apa saja yang sudah kita capai dan lainnya. Kemudian termasuk penilaian formatif yaitu asesmen for learning. Arti penilaian selama pembelajaran untuk pembelajaran. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi pada saat murid itu belajar, pada saat melakukan proses pembelajaran itulah yang kita nilai, yang disebut dengan penilaian formatif. Contohnya apa? Tentang konsep, umpan balik, formatif, classroom assessment, teknik, chat, observasi dan lainnya. Kemudian yang terakhir itu penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu penilaian yang biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran, ya, assessment of learning. Asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir. Contohnya apa? Bisa tes besar, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Lanjut. Nah, contoh teknik asesmen. Teknik asesmen itu ada beberapa macam, ya. Ada observasi, bisa dengan kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, portofolio. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya. Selanjutnya, contoh teknik umpan balik ada beberapa tahapan. Dimulai dari klarifikasi, ya. Kita ajukan dulu pertanyaan klarifikasi. Kemudian selanjutnya nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Jadi apa yang dilakukan siswa itu kita nilai. Kemudian yang ketiga, perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Yang terakhir yaitu saran, berikan saran untuk pengembangan dan kita apresiasi apa yang dilakukan siswa itu, kita berikan pujian. Ya, karena ada beberapa siswa yang setelah kita puji, mereka dari yang malas jadi bersemangat untuk belajar. Oke, selanjutnya demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Kaihan yang telah memberikan materi tentang asesmen, dan selanjutnya yaitu materi tentang inquiry kolaboratif yang akan disampaikan oleh Pak Bambang, dan kepada Pak Bambang kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu 4 inquiry collaborative. Ya, pertama ya. Jadi ada 3 di sini, ada pengertian, prinsip dan nilai. Sudah itu siklus, selanjutnya penerapan. Ya. Pengertian inquiry kolaboratif yaitu pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tentang tantangan yang ada di dalam kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksi serta menyempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data, fokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Prinsip-prinsip inquiry kolaboratif yaitu pertama itu berbasis data dan bukti. Lanjut, kolaborasi yang setara dan bermakna, budaya profesional yang terbuka dan reflektif, terstruktur tapi fleksibel, fokus pada pembelajaran dan hasil murid, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, kontekstual dan responsif. Nilai-nilai inquiry kolaboratif: kepercayaan, hormat, dan memuliakan antar tim. Lanjut, komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, kesetaraan dan keterlibatan semua pihak, keterbukaan dan kejujuran dalam berbagai pengalaman dan tantangan. Lanjut, siklus inquiry kolaboratif yaitu dimulai dari assessment, ya, design, sudah itu implement, sudah itu visual, reflex and change, ya. Lanjut, siklus inquiry kolaboratif. Definisi: proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Selanjutnya itu fondasi utama bagi keseluruhan siklus pembelajaran dan perbaikan praktik, karena keputusan pedagogis yang bermakna harus berakar pada pemahaman utuh tentang murid. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini pertama itu yaitu asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal murid. Ya, karena di setiap kelas itu biasanya kan berbeda-beda murid itu, ya. Selanjutnya hasil asesmen dan evaluasi sebelumnya seperti nilai, ulangan, tugas, dan mungkin ada portfolio. Lanjut, observasi langsung proses pembelajaran di kelas, termasuk interaksi dan keterlibatan dengan murid. Selanjutnya, feedback dari murid, orang tua, pemangku kepentingan lainnya. Itu sangat penting juga, ya. Lanjut. Siklus inquiry kolaboratif. Definisi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan agar memenuhi kebutuhan dan potensi murid. Ya, jadi sudah ada strateginya yang perlu kita gunakan dari pendekatan yang tadi. Sudah itu sesuai dengan kerangka kerja pelajaran mendalam, IPL, prinsip pengalaman, dan kerangka PF. Pengumpulan data.
strategi dan pendekatan pembelajaran apa yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dapat dirancang agar murid dapat menunjukkan kompetensi dan ketercapaian pembelajaran secara mendalam. Lanjut, apa itu indikator keberhasilan inquiry kolaboratif yang jelas dan terukur? Selanjutnya, apa peran dan tanggung jawab masing-masing guru dan pelaksana pembelajaran tersebut? Alur pelaksanaan perencanaan secara kolaboratif, monitoring dalam pengumpulan data, pembagian peran dan tanggung jawab pengajar, pengamat, fasilitator, pengelola dokumentasi, pengembangan keterlibatan murid. Selanjutnya, open class seperti praktik implementasi. Siklus inquiry kolaboratif definisi. Tahap terakhir dalam siklus inquiry kolaboratif ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi murid dan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Ya, jadi misalnya di semester ini seperti ini kurang berhasil, bisa nanti kita lanjutkan ke semester depannya, kita buat rencana yang baru. Setelah itu, guru dan tim bersama-sama mengukur hasil pembelajaran, merefleksikan proses dan dampaknya, serta merencanakan perubahan yang diperlukan untuk siklus berikutnya. Mengukur indikator keberhasilan. Langkah awal adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang menunjukkan sejauh mana pembelajaran berdampak pada murid, dan ini dapat berupa produk belajar murid, hasil asesmen formatif, catatan observasi guru maupun refleksi murid itu sendiri. Selanjutnya itu merefleksi proses dan hasil. Guru dan tim melakukan refleksi bersama-sama secara terbuka dan jujur. Sering kita lakukan ya. Selanjutnya, menggali apa yang sudah berjalan dengan baik, tantangan dihadapi serta aspek yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, ini ada kasus. Ya, coba nanti baca dulu ini ada kasus ya. Kita lihat dulu. Coba nanti baca. Khususnya di sebuah SMP di daerah pesisir Jawa Tengah, ini menghadapi tantangan pembelajaran yang cukup kompleks dengan materi IPA tentang banjir. Sekolah ini memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang sering terdampak banjir. Ya, untuk ini kasus kita suruh dulu peserta kita ya, yaitu kepada Ibu Nanik. Bahasakan jadi Ibu Nanik. Ya. Studi kasus ini terdapat di daerah pesisir Jawa Tengah dengan materi kompleks materi IPA tentang banjir. Sekolah ini memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang sering terdampak banjir, sehingga materi ini sangat relevan dengan kebutuhan keseharian mereka. Namun, guru-guru menyadari kalau pembelajaran selama ini tidak bersifat teoritis dan telah menaikkan materi dengan pengalaman bertambah, sehingga minat dan murid kurang efektif. Suasana belajar yang sering monoton dan tidak memotivasi murid untuk berpartisipasi. Murid juga kesulitan menghubungkan konsep ilmiah dengan lingkungan sekitar mereka. Guru-guru merasa perlu merancang pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan murid agar murid tidak memahami materi secara kognitif
mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata dan merasa senang dalam proses pendidikan. Jadilah hal tersebut terdapat guru IPA, bahasa Indonesia dan guru pendamping lainnya mempunyai inisiatif untuk melakukan inquiry kolaboratif. Mereka mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan murid dan konteks lingkungan melalui observasi dan diskusi bersama kepala sekolah serta wali murid. Bersama-sama mereka merancang pembelajaran yang terpadu yang mengajak murid melakukan penelitian sederhana tentang penyebab dan dampak banjir di lingkungan sekitar serta merancang solusi pencegahan yang kreatif dan aplikatif. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Terima kasih Bu Dani. Iya, ya. Jadi itu ada kasus di sebuah SMP negeri di daerah pesisir Jawa Tengah menghadapi tantangan pembelajaran yang cukup kompleks. Ya, pada materi IPA tantangan banjir. Sekolah ini menarik untuk dilanjutkan ya. Jadi, ya lanjut ya. Contoh perencanaan query kolaboratif. Tahap assessment, assessment identification, ya. Deskripsi. Pertama itu kita mengumpulkan data pemahaman murid melalui pretest dan observasi kelas. Peran guru melakukan assessment, output, data kebutuhan dan kondisi murid. Diskusi dengan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua untuk memahami konteks lingkungan. Yaitu diskusi antar anggota tim antara kita guru ini ya. Yaitu peran guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi ya. Fasilitator memberikan fasilitas, memberi materi, sudah itu mengelolanya. Sudah itu guru juga sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Output, data kebutuhan dan kondisi murid, gambaran konteks lingkungan dan kebutuhan pembelajaran yang relevan, fokus ke area inquiry kolaboratif. Ya. Tahap desain, ya, perencanaan. Jadi yang pertama itu kita merancang rencana pembelajaran berkesadaran, bermakna dan membahagiakan. Jadi sebelum kita masuk kelas itu kita berusahakan biar anak-anak itu bisa sadar bahwa pelajaran kita itu penting. Sudah itu ada maknanya, bukan sembarangan belajar. Sudah itu yang membahagiakan. Yang membahagiakan itu ya murid senang dengan kita, itu saja sudah cukup. Tidak penting kita mau speaking yang itu tidak penting. Ya, tapi kalau kita kusut ya susah nanti ya kan. Ya. Sudah itu menyiapkan instrumen observasi lembaga kerja dan asesmen formatif. Selanjutnya peran guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Sudah itu pengelola dokumentasi. Outputnya rencana pembelajaran lengkap dengan tahap dan alat evaluasi. Sudah itu dari pengelola dokumentasi itu instrumen pendukung pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Ya. Sekarang implement pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan pembelajaran dengan observasi lapangan dan mengumpulkan data oleh murid secara berkelompok. Selanjutnya peran guru mengajar, guru pengamat dan pengelola dokumentasi. Outputnya data lapangan dan hasil pengamatan proses pembelajaran. Yaitu murid membuat produk kreatif, poster, presentasi berdasarkan hasil inquiry.
Setelah itu guru mengajar, guru pengamat dan pengelola dokumentasi. Ya, selanjutnya produk pembelajaran yang bermakna dan memotivasi murid. Lanjut, diskusi terbuka antar anggota tim untuk evaluasi proses pembelajaran. Guru, fasilitator dan pengelola dokumentasi. Selanjutnya, perbaikan dan penyesuaian strategi pembelajaran secara proaktif. Tahap selanjutnya yaitu pengukuran, refleksi, dan perubahan. Fungsinya mengumpulkan data asesmen formatif dan produknya murid. Peran guru mengelola dokumentasi. Selanjutnya pemahaman mendalam tentang keberhasilan dan tantangan pembelajaran. Selanjutnya skripsinya melakukan diskusi reflektif pada ruang diskusi dengan pertanyaan kunci. Guru fasilitator dan pengelola dokumentasi. Outputnya rencana tindak lanjut perbaikan untuk siklus pembelajaran berikutnya. Lanjut, mendokumentasikan hasil refleksi dan perubahan yang direncanakan. Guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Tentunya dokumentasi pengembangan profesional guru, peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan. Sudah, thank you. Ya, thank you. Ya, demikianlah presentasi dari kami bertiga. Selanjutnya pada Ibu Gator. Demikianlah tadi penikmatan pembelajaran mendalam penjelasan dan fokus yang telah disampaikan oleh Ibu Aihan SPD, Bapak Bambang Ari Wahyudi MPD, dan Ibu Putri SSI. Selanjutnya yaitu saya menjawab kepada Bapak Ibu guru yang mungkin ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Siapa ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ulangi, silakan Ibu. Silakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya mau bertanya. Salah satunya itu kan prinsip pembelajaran mendalam itu salah satunya itu kan mengembirakan. Nah, bagaimana nih kebahagiaannya kalau prinsip mengembirakan ini sudah tersampaikan murid? Itu saja, terima kasih. Oke, bagaimana cara melihat pencapaiannya keberhasilannya di mengembirakan dari yang ditanyakan? Oke, saya akan mencoba menjawab. Yaitu salah satu contoh pencapaiannya yang kemudian mendalam di mengembirakan tadi yaitu salah satunya aha moment. Nah, di aha moment ini seperti ekspresi wajah, terus kemunculan ide, sudah terakhir energi. Contohnya, saya contohkan satu anak. Umpama di sini ada Putri, namanya Putri. Nah, si Putri ini biasanya di kelas hanya dia melamun saja. Dapat di pelajaran kita dia energi, ingin bertanya. Nah, berarti itulah di situ sudah ada yang aha moment atau mengembirakan tadi. Berarti
sudah muncul di peserta didik itu yang aha momen tadi seperti senang. Kalau kita menjelaskan, oh ini nak yang dimaksud ini, oh begitu ya Bu. Nah itu sudah termasuk di aha momen atau mengembirakan. Atau yang sering disebut juga dengan joyful. Oke, bagaimana Ibu Nani? Ya, itu tadi salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nani Darwati yang sudah hasil dijawab oleh Ibu Esti Putri. Selanjutnya mungkin ada rekan yang masih ada pertanyaan? Ya, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mau bertanya, apa contoh inklusif kolaborasi dalam pembelajaran mendalam? Itu saja. Bagaimana Julehat nomor beliau? Baik, terima kasih Ibu Rani. Tapi pertanyaannya tadi, terima kasih pertanyaannya dari Bu Dewi. Apa tadi pertanyaannya? Apa contoh inklusi kolaboratif dalam pembelajaran mendalam? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ari Wahyudi tentang inklusi kolaboratif. Ya, jadi inklusi kolaboratif itu pembelajaran yang kita rencanakan bisa bersama-sama berkolaborasi. Berarti boleh berkolaborasi antar guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, kemudian bisa juga dengan yang lainnya, ya, lingkungan sekolah lain seperti nanti kita kaitkan dengan materi pelajaran kita. Bisa juga misalnya lintas ilmu, ya, lintas mata pelajaran. Nah, misalnya saya matematika ingin berkolaborasi dengan Ibu Ros IPA, kemudian bisa juga dengan Pak Bambang, tapi kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita. Misalnya IPA kan tadi pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu apa yang berkaitan dengan matematika atau suhu kan ada juga di pelajaran matematika, bisa juga di IPA. Yang kaitan dengan bahasa Indonesia tadi apa? Misalnya bahasa Indonesia itu bagaimana dia eksposur dikaitkan dengan mata IPA. Terus bagaimana siswa itu mempresentasikan hasil diskusinya, itu pasti masuk ke mata bahasa Indonesia juga. Ya, begitu. Ada yang lain? Ya, itu saja saya kembalikan dengan moderator. Bagaimana Bu Dewi? Cukup? Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Dewi sudah dijawab oleh Ibu Berhati dan Ibu Dewi sudah memahami dari pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Cukup? Kalau cukup, mungkin dari para fasilitator ada yang untuk mengajukan materi akan memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu dulu, untuk silakan. Ya, tadi sudah kami jelaskan yaitu tentang 8 profil kelulusan, Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang masih
masih ingat tadi, sebutkan dulu 8 profil kelulusan tadi. Siapa Bu? Ada yang bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Tadi dalam pembelajaran mendalam kita mengenal ada 8 profil kelulusan. Di antaranya itu 1, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, keluargaan. Ketiga, kreativitas. 4, penalaran kritis. 5, kolaboratif. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super keren, super keren, sangat keren, memang keren. Terima kasih. Kamu keren. Ya, sudah oke. Ada lagi? Ya, sudah. Sudah cukup ya. Sudah cukup, Bapak Ibu. Sudah, ya. Sekarang kita kembalikan ke Ibu moderator. Ya, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka selesai pula pembahasan pembelajaran mendalam di SMPD 18 Oku. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud tando na mula itu.